Perseteruan antara Agnes Jennifer dan Michelle Halim kembali mencuri perhatian setelah Agnes diduga melayangkan sindiran baru setelah Michelle tampil di acara Pagi-Pagi Ambyar. Keduanya memang telah lama dikaitkan dengan perang komentar di media sosial, terutama mengenai perdebatan soal posisi istri sah dan perempuan independen yang memilih untuk belum menikah. Dalam unggahan terbarunya, Agnes tampak mengomentari kehadiran Michelle di acara tersebut yang membahas gosip, seolah menyiratkan bahwa kehadiran Michelle tidak membawa nilai selain mengulas kehidupan orang lain. Ia bahkan menyinggung bahwa program tersebut hanya mengundang Michelle karena tidak bisa mengundangnya sebagai narasumber utama. Sindiran itu berlanjut ketika Agnes kembali menyoroti Michelle yang dianggap tidak memiliki kontribusi berarti dalam topik yang dibahas. Ia menilai Michelle tidak menjadi fokus pembicaraan meski hadir di acara tersebut. Ketegangan ini muncul setelah sebelumnya Michelle menanggapi unggahan Agnes mengenai status perempuan yang belum dinikahi. Dengan memberikan komentar keras yang menyebut perempuan tanpa ikatan sah justru lebih banyak belajar dari mereka yang rumah tangganya tidak harmonis. Konflik keduanya pun kembali memanas di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Perseteruan antara Ci Agnes sama Michelle Halim. Ya, kalian ada di tim mana nih? Tim bela Ci Agnes atau tim bela Michelle Halim? Kalau emak pribadi di tengah-tengah aja deh, soalnya emak kadang-kadang suka sama Ci Agnes ya. Tapi kadang-kadang ada juga benernya itu pendapatnya Michelle Halim. Jadi emak keder di tengah-tengah aja deh, nonton perseteruan ini serunya kayak gimana. Bener nggak? Mending kita nonton aja yuk lah. Lagi viral, heboh, seru perseteruan antara Cimiha sama Ci Agnes kan. Udah gitu gue sebenarnya nggak tahu, cuman karena temen gue ngomong jadi gue tak pengen tahu gitu apa ya kan, seru kan. Hari ini tiba-tibanya Cimeho ya, Cimeho ada update. Miha katanya lo nggak kenal dia, membuktikan ada foto Cimiha sama Ci Agnes lagi foto bertiga. Miha katanya lo nggak kenal, ini apa katanya? Cimeo, ih seru deh. Ya ampun, ini gimana nih? Viral lagi dah. Ya si Jennifer Lopez Cungko itu katanya keong-keong. Aku juga pernah ditimbrungin ya sama si Jennifer Lopez Cungko itu tahun lalu. Waktu saya lagi viral-viralnya kan tentang makan beracun gratis tahun lalu pas pemilu. Aku udah prediksi ini bakal keracunan ya. Bakal mencer-mencer cepir-cepir celana karena bakal kena bakteri karena ini negara tropis. Dan secara logistik pasti gagal total. Dan pasti akan hancur dan korupsi. Saya viral kan, karena gue pinter banget gitu loh kan. Gue udah bukan IQ jongkok. Ujung-ujungnya si Jennifer Lopez Cungko ini nimbrung. Ya siapa sih ini bule ini nyempret. Gue blok aja. Gue nggak suka sih yang suka nimbrung dekat orang kaya. Orang kaya itu ya udah. Cicing wae di sana kelingdunya ngapain urusin katanya gue om bule ngelambe ria. Ya kalau akhirnya juga memang hancur lebur ya janganlah nasihatin orang suruh kawin ya. Saya juga nggak setuju sih. Kapan kawin, kapan berajol, kok anak cuma satu. Enak banget ya, lo kasih duit kagak, suruh orang kawin suka brojol bikin anak. Memang kita kelinci gitu. Terus lo juga diselingkuh, lo juga amburadul, kawin cerai. Terus lo kasih nasihat ke orang, kita trauma kali ya dinasihati sama orang yang kawin cerai gitu kan. Lo udah hancur, iya kamu harus nikah. Lo aja hancur, udahlah cicing wae lah. Mending kita garmek aja sekarang sendiri. Belajar dari Lina Garmek. Dia tuh paling cerdas loh. Gara-gara garmek di pantai di Bali dapat bule langsung. Dia gak nyinyirin orang. Itu bagus lah garmek daripada nimbrung-nimbrung. Nasihat orang tapi hidup kita hancur. Benar kan? Aku memang tahun lalu langsung blok si Jennifer Lopez dari Cungko. Cungko banget sih. Guys, kalian ngikutin gak yang lagi rame nih huru hara Cimiha dan Ci Agnes? Jadi aku ngelihatnya nih ya, aku sebagai netizen yang melihat huru hara ini kan awalnya tuh gara-gara apa sih si Cimiha ini kayak
ngomongin tentang pernikahan lah, dan dia juga sering bikin konten yang cewek-cewek korban dari perselingkuhan, cowok mau kondo dan lain-lain gitu. Dan si Cimiha ini kayak disindir gitu kan, kayak ibaratnya lo tuh ngomongin ngasih tahu tentang pernikahan, lo bahas tentang pernikahan sedangkan lo aja belum nikah gitu. Nah menurut aku justru nih ya, kita tuh bisa belajar dari orang-orang yang gagal di pernikahannya. Ibaratnya kita nggak perlu tahu nih api itu panas karena ada orang yang udah pernah kebakar api dan mereka bilang api itu panas loh gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya juga walaupun kita belum menikah tapi belajar dari orang-orang yang pernikahannya gagal atau berantakan. Nah kita bisa belajar dari mereka apa sih yang bikin pernikahan kalian itu gagal, apa sih yang bikin pasangan kalian selingkuh dan lain-lainnya gitu. Terus menurut aku si Cimiha ini dia udah punya kontrol emosi yang baik sekali. Jadi dia tuh ributnya nggak yang nyinyir nggak jelas tapi dia langsung tek ke poinnya dan menurut aku semuanya tuh bener. Nah terus juga aku lihat nih ya, sekarang ini kan langsung masuk nih Doktif dengan menggiring opini bahwa produknya Lencir itu halalnya palsu atau apa aku nggak tahu sih, tapi ya bagus nggak ditanggapin karena menurut aku era Doktif ini udah selesai. Jadi kalau misalkan iya mau dilaporin ya udah laporin aja, tapi nggak usah riweuh kesana kesini karena semakin ditanggapin Doktif itu akan semakin seneng gitu. Jadi baguslah Cimiha lebih ke diemin aja orang kayak gitu, fokus ke anniversary Lencir karena aku juga udah ikutan nih. Kalian kalau mau ikutan ini ya nonton konser Raisa, kalian bisa beli Lencir, nanti kalian dapet tiket gratisnya. Aku sebenarnya bukan pemakai Lencir tapi aku kayak teman-teman aku pada mau nonton konsernya dan ya aku akhirnya beli juga gitu. Jadi udahlah gitu kan, udah apa sih gitu kan Doktif ini apa gitu. Terus aku juga lihat di sosial media ada salah satu owner skincare yang baru beli mobil, say. Aduh agak deg-degan ya, takutnya disenggol-senggol lagi nih, dikata-katain flexing lah, digiring lagi produknya. Udahlah ya, masing-masing aja gitu. Kenapa sekarang itu kayak kenapa owner skincare nggak boleh flexing, sedangkan kalian aja nih tim segitiga bermuda, kalian juga kan pamer rumah baru, pamer rumah besar, kok kalian boleh sedangkan owner skincare yang lain kenapa nggak boleh? Boleh sombong, lo cantik, kaya, umur 29, single, masih bisa milih-milih cowok, bebas, yes boleh. Tapi tunggu pas nanti lo umur 35, 40, 45, kalau masih single gimana rasanya? Oke, jadi baru-baru ini ada yang kayaknya lagi sindir-sindiran antara dua influencer cewek. Satu udah nikah dan berapa waktu lalu cowoknya agak-agak ketahuan selingkuh. Tapi so far kayaknya oke-oke aja, nggak sampai cerai. Oke, kayaknya udah bisa di-handle lah gitu. Nah, sedangkan ada nih satu influencer cewek yang message-nya tuh dia masih muda ya, 29 belum married. Wah, gue fabulous, hebat, orang tua kaya, produktif, duit banyak, cantik, bisa milih cowok manapun. Jadi dia belum married karena mau the perfect one, mau yang high quality, mau cowok yang hebat dan tralala trilili lah. Oke. Nah, ya betul, setuju. Lo dengan posisinya sekarang masih kayak begitu. Cuma ya sepengetahuan gue di circle gue ada orang-orang yang udah hebat juga. Coba nanti pas lo umur 35 lo masih sendiri, atau lo umur 40 lo masih sendiri. Teman-teman lo semua circle lo ya udah move on, mereka udah punya family sendiri, punya keluarga sendiri, punya anak sendiri, udah sibuk ngurusin anak, ngurusin sekolah, happy dengan nanti mungkin mau sekolahin ke Amerika, ke Europe, segala macem, nyari guru les, ya udah nggak bisa diangkat hangout lagi kalau holiday mereka sama family, sementara lu masih sendirian. Lo bisa aja like you say, bisa pergi first class ke destination manapun, ke Europe, mau ke Jepang, mau ke Antartika, segala monggo, branded dari ujung rambut ke ujung kaki, tapi lo pergi sendirian. Gimana tuh rasanya? Dan pada saat lo umur 35, 40, 45,
yang tersedia masih single, cowok-cowok macam apa, mungkin udah nggak bisa se-perfect yang lu pikir, mungkin udah statusnya duda, mungkin udah lebih tua dari itu dan dengan karakter kayak apa. So, hati-hati aja. What do you guys think?